Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Prima Putri, NIM 19231001, berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran IPA, yaitu menggunakan Scratch sebagai media pembelajaran. Untuk itu, kita perlu mengenal apa itu Scratch terlebih dahulu. Scratch merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Lifelong Kindergarten Group Amerika Serikat. Scratch merupakan bahasa visual, yaitu pembuatan proyek dengan menggunakan perantara berupa gambar. Scratch dapat digunakan untuk membuat aplikasi, animasi, dan games. Selain itu, Scratch juga memudahkan siswa untuk memahami konsep logika matematika dan komputer. Website Scratch menyediakan media sosial bagi pengguna Scratch yang memungkinkan pengguna untuk membagikan proyek yang dibuatnya, mendapatkan umpan balik, dan dukungan dari rekan sesama pengguna, serta belajar dari proyek yang dikerjakan oleh pengguna lainnya. Scratch memiliki beberapa fitur penting. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Scratch. Fitur Scratch yang pertama yaitu menu. Pada fitur menu, kita bisa membuat proyek baru, membuka proyek yang sudah disimpan, menyimpan proyek yang dibuat, serta mengganti bahasa atau mencari tutorial. Fitur yang kedua yaitu Scripts atau deskripsi blok. Adalah sekumpulan blok-blok perintah yang akan digunakan untuk memprogram. Blok-blok perintah tersusun dari beberapa warna. Balok yang terdapat di dalam Scratch disebut balok warna. Balok warna memudahkan pengguna dalam menggunakan Scratch. Ada beberapa jenis balok warna. Yang pertama yaitu motion atau gerakan. Digunakan untuk menggerakkan sprite. Misalnya perintah move 10 step untuk menggerakkan sprite sebanyak 10 langkah. Yang kedua, looks atau tampilan. Balok tampilan ini dapat digunakan untuk mengganti sprite, background text, ukuran sprite, dan sebagainya. Yang ketiga, sound atau suara. Digunakan untuk memberikan suara pada sprite ataupun teks seperti memberikan suara pada kucing dan memberikan background pada program. Yang keempat, events atau kejadian. Digunakan untuk mengatur skrip atau kode pada sprite untuk berjalan. Yang kelima, kontrol. Berfungsi untuk mengontrol kode agar berjalan. Yang keenam, sensor. Berfungsi untuk memberikan sensor pada perintah yang digunakan. Yang ketujuh, operator. Berfungsi untuk operasi matematika. Yang kedelapan yaitu variabel, yang berfungsi untuk mengatur variabel. Yang terakhir yaitu balok saya. Berisi blok yang dapat digunakan untuk membuat blok baru jika diperlukan. Fitur Scratch yang ketiga yaitu script area. Adalah tempat di mana kita dapat menerapkan script atau kode terhadap sprite yang ditampilkan. Fitur yang keempat yaitu canvas. Blok-blok kode yang sudah dirancang akan berjalan atau tampil di kanvas ini. Di dalam kanvas terdapat logo bendera hijau dan lingkaran merah yang berfungsi untuk menjalankan dan memberhentikan program. Dan fitur yang kelima adalah sprite list, tempat di mana kita bisa memilih berbagai macam karakter. Sprite ini akan berisikan blok-blok perintah yang dirancang agar menjadi interaktif seperti bergerak, memiliki suara, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa pilihan sprite yang bisa kita gunakan. Fitur Scratch yang terakhir adalah stack atau backdrop. Backdrop adalah gambar latar belakang pada kanvas. Berikut adalah beberapa pilihan backdrop yang dapat kita gunakan. Nah, karena Scratch ini akan kita jadikan sebagai media pembelajaran, maka tentu kita harus mengetahui apa kelebihan dari Scratch ini. Kelebihan Scratch yang pertama yaitu perbedaan. Maksudnya, Scratch mendukung banyak tipe proyek yang berbeda, seperti cerita, permainan, animasi, atau simulasi, yang menjadikan orang-orang dengan berbagai macam kalangan tertarik untuk bekerja pada proyek yang mereka buat. Yang kedua yaitu personalisasi.
Maksudnya, Scratch dapat mempermudah orang-orang untuk membuat proyek Scratch dengan memasukkan foto, video, merekam suara, dan membuat grafik. Yang ketiga, Scratch memiliki ukuran yang kecil dibandingkan bahasa pemrograman yang lainnya. Yang keempat, antarmuka atau interface yang sangat sederhana dan mudah digunakan untuk anak-anak. Yang kelima, anak-anak lebih mudah belajar logika pemrograman tanpa harus dirumitkan dengan penulisan sintaks dalam bahasa pemrograman pada umumnya. Yang keenam, Scratch membantu anak-anak dalam membuat cerita interaktif, animasi, dan games. Yang ketujuh, Scratch memungkinkan setiap orang dengan mudah menggabungkan gambar, suara, maupun video tanpa harus memiliki kemampuan khusus di bidang pemrograman. Yang kedelapan, animasi dapat dibentuk, dijalankan, dan dikontrol. Yang kesembilan, Scratch mampu dijalankan pada sistem operasi Windows, Linux, maupun Macintosh. Nah, selain mempunyai kelebihan, tentu Scratch ini mempunyai kekurangan. Nah, adapun kekurangan dari Scratch adalah yang pertama, membutuhkan alat bantu seperti perangkat komputer. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatan Scratch. Scratch ini menarik digunakan sebagai media pembelajaran karena bersifat interaktif, sehingga siswa tidak akan bosan selama proses belajar mengajar. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.